Setihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nicholas Lauren. Saya akan membawakan materi agama Buddha dengan topik hidup damai dengan lingkungan sekitar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hakikat hidup damai, akar dari pertidakdamaian, dan cara hidup damai dengan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah hakikat dari hidup damai. Damai adalah kondisi di mana tidak ada perang, kerusuhan, atau konflik apapun. Setiap orang dapat menjalani kegiatan yang mereka ingin lakukan dengan aman. Suasana sekeliling tenang, sehingga orang dapat hidup dengan tentram tanpa merasa terancam. Jika lingkungan di sekitar kita tidak damai, tentunya kita akan sulit untuk merasa bahagia. Kita akan selalu berada dalam ketakutan, tidak dapat melakukan apa yang dikehendaki diri. Kita akan menderita jika kita tidak dapat berdamai dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah akar pertidakdamaian. Semua orang tahu betapa indahnya perdamaian, betapa indahnya jika suasana tenang dan tanpa permasalahan. Namun, peperangan dan konflik masih terjadi. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 3 akar kejahatan atau ti akusala mula di dalam batin, yaitu loba atau ketamakan, dosa atau kebencian, dan moha atau kekeliru tahuan. Yang pertama adalah loba. Loba yang diartikan sebagai ketamakan atau keserakahan adalah kemelekatan yang berlebihan terhadap suatu hal. Hal ini menimbulkan pikiran tidak puas akan sesuatu yang dimiliki, sehingga selalu mengharapkan lebih. Orang dengan sifat loba akan melakukan segala caranya untuk mendapatkan apa yang ia ingin miliki. Akhirnya, ia akan melakukan kejahatan dan terjadi pertidakdamaian. Kita dapat melakukan beberapa hal untuk menghilangkan sifat loba di dalam diri kita, seperti belajar untuk bercukup hati, yaitu puas dan bersyukur atas apa yang dimiliki diri. Dengan ini, kita dapat menjadi bahagia dengan apa yang dimiliki sekarang. Kebahagiaan tidak diukur dari jumlah harta, status sosial, jumlah penggemar sosial media, dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan salah satu ajaran Buddha, yaitu sering berdana untuk menghilangkan rasa kemelekatan terhadap barang milik. Yang kedua adalah dosa. Dosa atau kebencian merupakan sikap yang dimiliki seseorang karena tidak suka akan suatu hal, baik kepada seseorang bahkan diri sendiri. Banyak hal yang menyebabkan kebencian muncul, seperti dendam atau emosi belaka. Jika seseorang membenci sesuatu, maka ia akan melakukan aksi kekerasan untuk menyatakan kebencian tersebut. Hal ini akan menyebabkan konflik dan akhirnya membuat lingkungan menjadi tidak damai. Kita dapat menghilangkan sifat dosa di dalam diri kita dengan cara menjalankan Pancasila Buddhis. Dengan tidak melakukan kejahatan, yaitu tidak membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan, keadaan damai pun dapat dicapai. Yang ketiga adalah moha. Moha yang diartikan sebagai kebodohan batin adalah sikap tidak dapat membedakan perbuatan baik atau jahat, dan oleh karena itu, merasa kejahatan adalah hal yang biasa. Kita dapat menghilangkan sifat moha di dalam diri kita dengan cara mengembangkan kebijaksanaan atau panya melalui bermeditasi. Dengan ini, kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Selain itu, kita juga harus malu untuk berbuat jahat atau iri dan takut akan akibat berbuat jahat atau otapa. Yang terakhir adalah cara hidup damai dengan lingkungan sekitar. Kita sudah mempelajari cara untuk hidup damai dengan cara menghilangkan 3 akar kejahatan dari dalam diri kita. Namun, tentunya konflik dapat datang dari luar diri kita. Berikut cara-cara untuk berdamai dengan lingkungan sekitar. Damai lebih penting daripada benar. Jika kita sedang bersama keluarga atau sahabat, terkadang dapat muncul masalah. Dalam situasi ini, sebaiknya kita mengutamakan damai daripada mencari siapa yang benar.
Yang lebih penting adalah kebersamaan kita bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai kebersamaan hancur hanya karena persoalan sepele. Selain itu, walaupun jika kita menganggap diri kita yang paling benar, kita pun masih bisa bersalah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Apabila seseorang marah dengan kita, janganlah marah balik. Ia hanya akan menjadi semakin marah kepada kita. Pertengkaran akan menjadi semakin besar. Kita harus berusaha untuk bersikap baik kepada orang yang marah kepada kita, agar ia bisa menjadi tenang dan baik lagi kepada kita, dan tercipta perdamaian. Minta maaf dan memaafkan. Ketika kita bersalah, kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta maaf dengan ketulusan. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang meminta maaf kepada kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dengan cara ini, kita dapat melepas dendam kita terhadap orang lain dan tercipta suasana damai. Toleransi. Kita harus menerima bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, memiliki latar belakang, budaya, sifat, dan pola pikir yang berbeda-beda. Tidak mungkin semua orang bisa memiliki pandangan yang persis sama dengan kita. Janganlah memaksakan kehendak, karena itu hanya akan menimbulkan konflik. Dengan toleransi, kita dapat menghindari konflik dan mewujudkan perdamaian. Kebijaksanaan. Kita harus mengembangkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Hal ini agar kita dapat menyelesaikan pertengkaran dengan cara yang lebih baik, yang menguntungkan bagi semua pihak. Kita dapat mengembangkan kebijaksanaan dengan cara rutin bermeditasi, seperti meditasi pernafasan atau meditasi objek tertentu. Sekian dari video saya, terima kasih. Satihotu, Namo Buddhaya.